Kalau kita lihat nih banyak misalnya pelajar-pelajar yang mereka tuh punya mungkin permasalahan emosi atau apa gitu dituangkannya akhirnya tawuran lah, kenakalan-kenakalan remaja lah. Bapak Deddy Mulyadi ini sepertinya mengusulkan sebuah solusi dengan cara mereka dididik secara militer di sebuah barak. Wah, kalau aku sih pro ya, aku pro. Kalau kamu gimana? Aku nggak ngerasa bahwa itu menuntaskan akar permasalahannya. Kalau begitu, kamu ikut aja program militer itu. Aduh, gak berani aku. Kita lihat aja ya, seperti apa sih program Bina Pelajar Nakal ini. Ini dia tayangannya. Maraknya aksi tawuran hingga para pelajar terlibat geng motor yang meresahkan warga membawa Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengusung wacana memasukkan pelajar nakal ke barak dibina secara militer. Menuai pro dan kontra di ranah publik, sang gubernur tetap mengusung rencana ini untuk menyudahi segala persoalan menahun para pelajar yang dianggap bermasalah. Bagi orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut, program ini bahkan sudah didiskusikan dengan pihak-pihak terkait, di mana para pelajar yang dianggap masuk kategori nakal akan dibina di barak selama 6 bulan sampai 1 tahun dengan status siswa masih tercatat sebagai pelajar di sekolah asal mereka. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya, sudah nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya bagaimana? Satu masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek utara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Saya sih sebagai orang tua yang kebetulan juga anak sudah memasuki usia SMA kelas 3, kebetulan anak-anak saya pertama. Setuju banget karena beberapa setahun terakhir inilah saya lihat tawuran sudah sangat marak. Saya perhatikan di berita-berita berawal dari luar Jakarta, terus sekarang sudah semakin marak juga di Jakarta gitu. Jadi kalau bisa sih sebenarnya jangan cuma di Jawa Barat. Ada yang setuju program ini karena dianggap ampuh menyudahi kenakalan remaja, terutama para siswa. Ada pula yang lantang menentang lantaran dianggap tidak menyentuh akar masalah. Untuk kedisiplinan, masuk barak barangkali dinilai jitu. Tapi apakah ini mampu memutus mata rantai kenakalan remaja sampai ke akar-akarnya? Inilah yang jadi pertanyaan Denny Cagur yang kini mengemban amanah sebagai wakil rakyat di Komisi 10 DPR RI. Kalau sepertinya sih dibicarakan dengan Komisi 10 sih belum. Tapi itu kan keputusannya dari pemerintah daerah gitu ya. Selama itu dianggap baik, sebenarnya kita harus tahu dulu masalah, karena di setiap siswa permasalahannya itu berbeda-beda. Yang berhubungan dengan kedisiplinan mungkin bisa relevan, tapi untuk hal-hal lain ada baiknya juga ngobrol dulu, kita libatkan orang-orang ahli yang akhirnya jalan keluarnya itu benar-benar tepat sasaran. Saya sih setuju banget ya, karena kan untuk satu, biar mendidik mereka lebih disiplin, terarah, karena daripada kekerasan yang bisa meresahkan masyarakat. Nah, otomatis bisa terarah kedisiplinan dan bakatnya tentang kekerasan itu bisa dilanjutkan ke militer dan masa depan mereka mudah-mudahan bisa lebih baik. Sejak menjabat sebagai gubernur, Deddy Mulyadi kerap menuai sorotan. Sejumlah aksinya hingga membuat banyak konten, membuat sosok satu ini dijuluki sebagai gubernur konten. Sadar bahwa ini jadi kritik, Deddy Mulyadi kemudian beri klarifikasi. Di DPR, sang gubernur beri jawaban menohok. Sementara lewat media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku konten-kontennya lebih efektif sampai masyarakat dengan anggaran jauh lebih murah. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan.
dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton, itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Nah, terkait dibilang sebagai seseorang yang hanya mencari keviralan, ternyata beliau ini berhasil memangkas belanja iklan dari 30M jadi 5M aja. Wow, gitu. berkat banyak menayangkan di media sosial. Oke, jadi akhirnya anggarannya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Ini adalah ya pasti setiap pemimpin itu memiliki cara atau gebrakannya masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita akan melihat apakah program ini bisa membuahkan sukses dan apakah akan direplikasi di tempat-tempat yang lain di pemirsa. Setuju. Kita tunggu saja ya.